apa relevance dari image ini dengan Alunite. Oke, saya akan memberikan sedikit waktu, 1 menit untuk teman-teman berpikir sebentar. Kira-kira kenapa Alunite dan apa hubungannya dengan gambar ini? Nah, oke. Jadi karena red band-nya ada di posisi dengan reflektans yang medium, ada di sini, kemudian green band ataupun band 31 ada di panjang gelombang yang nilai reflektansnya rendah, dan blue band yang ada pada panjang gelombang ini memiliki nilai reflektans yang cukup tinggi, sehingga apabila kita kombinasikan tinggi, rendah, dan tinggi, berarti hanya warna green yang memiliki komposisi yang rendah, sementara red dan blue memiliki nilai yang tinggi. Sehingga apabila kita kombinasikan antara red dan blue, apabila kita campur seperti mencampur cat, kita akan mendapatkan warna ungu. Oke? Dengan demikian, bahwa dengan sepintas saja kita bisa tahu bahwa Alunite distribution pada gambar berikut ini atau pada image berikut ini terdistribusi melalui warna ungu. Oke? Cukup powerful kan? Tapi tidak hanya sampai di situ. Sebagai contoh yang kedua yaitu untuk calcite. Untuk calcite saya akan perlihatkan lagi spectral signature-nya. Lihat calcite. Calcite kita plot. Nah, untuk calcite karena dia memiliki panjang gelombang yang absorption feature di 2300, saya akan memilih 3 band yang cukup kontras. Yang pertama ada di sini, yang kedua di absorption ini, yang ketiga ada di sini. Nah, ini setelah saya analisis ini korespon dengan band 35, 65, dan 76. Oke, kita pasang lagi. Sini 35, enter. Nah, ini cukup lama, teman-teman maklum. Nah, sepertinya saya harus mematikan stretching-nya dulu, no stretch, karena itu akan sangat lama. Yang kedua 35, 65. Kemudian 76. Nah, kemudian kita nyalakan lagi kontras stretching-nya. It's still working. Okay. Nah, apa yang kita expect? Kita coba tebak dulu dari band yang telah kita setup tadi. Tadi nilainya adalah untuk red tinggi, untuk green rendah, dan untuk blue cukup tinggi kan. Sehingga komposisi warnanya yang kita harapkan untuk mineral calcite itu adalah sama seperti alunite tadi, yaitu berwarna ungu karena nilai rednya tinggi, greennya rendah, dan blue-nya tinggi. Sehingga calcite-nya ada di distribusi di bagian southeast di sini. Ya, mungkin sebagian di sini dan sebagian di sebelah sini. Mungkin ini hanya sebagai sedimen, endapan sedimen di sini. Tapi untuk ini mungkin dia ada perbukitan yang perbukitan calcite. Nah, tadi yang untuk alunite dari tadi berwarna ungu, kini berubah menjadi warna green, warna hijau, karena kita sudah merubah color composite dari band. Oke, itu saja untuk teknik image manipulation menggunakan nama tekniknya adalah RGB color composite. Nah, yang kedua kita akan melakukan wavelength mapping. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, coba revisit lagi slide-nya. Tadi untuk wavelength mapping kan kita ada 2 parameter yang kita mapkan. Yang pertama adalah panjang gelombang untuk absorption feature-nya dan juga untuk depth dari absorption feature-nya, depth absorption feature. Untuk melakukan hal tersebut, kita membutuhkan fitur kita close fitur yang tadi. Kita bisa menggunakan fitur tool, kita klik yang bagian ini ya,
wavelength of minimum, karena proses pertama kita akan map dulu minimum absorption dan the deepest absorption-nya. Kemudian kita masukkan input datanya. Input datanya adalah data yang Cuprite Aviris Swear yang ini ya, yang file bukan yang header ya. Nah, kita set juga di mana kita akan menyimpan dan namanya apa. Nah, kemudian kita harus men-set up panjang gelombang mana yang akan kita gunakan untuk melakukan analisisnya. Karena kalau misalkan kita himpun semua dari mulai panjang gelombang 0,5 sampai 2500, kita mungkin tidak akan mendapatkan bagian absorption ini sebagai the deepest absorption, melainkan fitur ini. Begitu pula halnya dengan mineral ajarosite misalnya. Kalau kita pasang dari 0,5 sampai 2,5, mungkin kita akan jatuh kepada signature yang bukan khasnya mineral ajarosite. Sehingga di situ kita memerlukan suatu keahlian analisis dari spektral mineralnya. Untuk case kali ini, karena kita interested in defining allocation zone, khususnya untuk mineral clay, berdasarkan reference kan banyak claynya tuh. Sehingga kita set up start wavelength-nya dari 2050 sampai 2450. Oke, cukup simpel, hanya itu saja yang perlu kita set up. Kita bisa melakukan run. Nah, tapi jangan dilakukan sekarang, karena akan takes approximately 2 jam untuk data hyperspektral ini, yang Aviris, yang Cuprite. Tapi untuk yang data rock chip tadi, mungkin itu cepat, mungkin hanya sekitar 20 menitan, karena datanya lebih kecil ya. Jadi jangan dilakukan sekarang. Untuk yang Cuprite, silakan dilakukan setelah tutorial ini. Nah, saya tidak akan run, karena saya sudah memiliki hasilnya. Kita akan view hasilnya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya cukup membingungkan. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, tadi kan ini adalah kita menggunakan panjang gelombang 2405 sampai 2450. Kita akan melihat resultnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kombinasi dari warna ataupun informasi dari setiap pixel, value-nya itu sudah berbeda. Karena kita tidak mencirikan nilai reflectance lagi, melainkan mencirikan nilai absorption feature dari mineralnya. Tapi untuk mudah visualisasi, kita bisa mengganti tipenya jadi rainbow misalnya. Nah, jadi untuk yang ungu ini kita bisa lihat di sudut bawah ataupun di bagian bawah, yang bagian sama dengan none ini akan berubah menjadi panjang gelombang the deepest absorption feature-nya. Jadi untuk bagian sini, kalau kita masih lihat, ini kan tadi bukit alunite ya, dari RGB color composite. Nah, dia ternyata memiliki panjang gelombang absorption 2170-an. Nah, gitu. Untuk yang bagian sini, yang hijau, dia 2335. Kalau kita masih ingat, itu bisa merepresentasikan mineral, misalkan calcite. Untuk yang lainnya ada 2181 dan yang lain-lain, itu mungkin merepresentasikan mineral-mineral yang lain. Nah, tapi kita tidak akan berhenti di step ini. Ini untuk panjang gelombangnya, karena untuk wavelength mapping kan tadi ada 2 parameter. Yang pertama wavelength of the deepest absorption feature, yang kedua adalah depth of the deepest absorption feature. Ya. Kita bisa geser band-nya. Nah, untuk band 0 tadi itu adalah wavelength, yang band 1 ini merupakan depth dari the deepest absorption. Jadi best practice-nya adalah semakin tinggi nilai absorption feature, itu semakin tinggi nilai confidence level bahwa mineral itu adalah betul mineral target yang telah akan kita interpretasikan atau dengan spek sama dengan library-nya. Nah, demikian. Jadi untuk yang bagian-bagian ungu ini karena nilainya rendah, seperti 0,02 dibandingkan dengan yang merah kan 0,24, itu cukup signifikan perbedaannya, sehingga mungkin yang warna ungu ini sudah tidak akurat lagi merepresentasikan mineral A. Tapi untuk bagian-bagian yang berwarna merah sampai dengan hijau, itu mungkin yang confidence levelnya cukup tinggi. Nah, untuk step kedua, kita melakukan wavelength mapping ini, kita bisa melakukan tools dan klik step 2, yaitu wavelength mapping. Nah, kita lihat reference lagi. Coba saya gambarin aja best practice-nya. Jadi,
ketika kita mau targetkan mineral, contohnya adalah alunite, pyropylite, dan aluminium hydroxide group ataupun clay mineral, kita bisa memasang color table pada panjang gelombang 2120 sampai 2220. Nah, sebagai input file, kita bisa memakai atau harus memakai hasil dari step 1 tadi, yaitu yang ini ya. Average wear reflectance panjang gelombang 2400 sampai sekian, map ini 2405 2450. Berarti yang ini. Double klik. Nah, kita specify di mana kita akan menyimpan file itu. Kemudian kita akan mendefine di mana kita akan melakukan stretching. Nah, untuk case ini kita akan melakukan stretching pada panjang gelombang 2120. Kita copy sampai 2220. Dan untuk depth-nya tadi sebagai second parameternya di 0,0 sampai 0,2. Oke. Kita run. Tapi karena ini juga cukup lama, tapi tidak selama yang step 1, mungkin sekitar 10 menit atau 5 menit, tergantung dari spek komputernya. Nah, tapi saya tidak akan melakukan processing itu lagi karena saya sudah memiliki resultnya. Kita buka resultnya seperti apa. Dan open file, open image, dan resultnya yaitu adalah yang ini. Kita tadi menspesify panjang gelombang 2120 sampai 2220 sebagai contrast stretching ataupun band stretching. Nah, informasi yang terkandung di dalam image ini adalah menunjukkan nilai panjang gelombang dari wavelength. Nah, untuk melihat yang kuning dan yang merah, yang ungu dan yang lain-lain ini sebagai apa, dan yang hijau, kita perlu memiliki referensi. Dan dari output dari proses wavelength mapping yang step kedua, karena kita tadi sudah save legend in PNG file, kita bisa membuka file tadi. Nah, kita coba buka. Itu ada ini, legend 2120. Nah, untuk menganalisis ataupun menginterpretasi mineral itu mineral apa, kita perlu membandingkan. Misalnya, di sini ada warna merah. Warna merah ini memiliki panjang gelombang di sini sekitar 2200-an. Antara 2190 sampai 2210. Warna merah. Dan untuk yang warna ungu itu 2220. Dan untuk yang kuning itu 2180. Nah, kita perlu mengetahui dari spectral library, USGS, ataupun dari beberapa buku itu, kita sudah tahu kalau panjang 2180 sekitar 2170 itu mineral apa. Nah, kalau saya karena saya sudah melakukan research di daerah sini, pernah melakukan proyek di daerah ini, saya tahu bahwa ini korespon dengan mineral alunite. Tapi yang alunite pun ini spesifik, tidak hanya satu warna ya, tidak hanya warna kuning saja, tapi ada pun warna hijau dan warna kuning. Itu memiliki panjang gelombang yang berbeda. Nah, mengapa panjang gelombang untuk mineral yang sama bisa berbeda? Itu disebabkan oleh chemical properties kembali. Jadi, untuk yang kuning, dia memiliki panjang gelombang untuk deepest absorption feature yang lebih tinggi, karena dia kaya akan unsur potasium ataupun K. Sementara yang hijau, dia lebih kaya akan natrium. Sehingga kita bisa mendapatkan dua informasi mengenai perbedaan mineral alunite. Ada yang Na-rich, ada yang potassium rich. Ada yang sodium rich, ada yang potassium rich. Okay? Dan begitu pun hanya dengan clay mineral yang 2200. Ada yang aluminium rich, ada yang sodium rich. Nah, itulah mengenai kegunaan dari wavelength mapping dari spektrum. Nah, dari wavelength mapping ini kita perlu melakukan N-member extraction. Kita bisa melakukan N-member extraction. Nah, tapi kita memerlukan reference utama, yaitu data utama. Sebagai contoh, yaitu mineral. Kita buka lagi data raw datanya, karena image ini yang memiliki informasi spektral. Gambarnya saya ubah lagi. Nah, misalnya, saya ingin membuat mineral alunite yang ada di sini, karena saya sudah tahu itu adalah alunite berdasarkan
spectral library dan juga berdasarkan color table di sini, kita lihat pixelnya adalah 7571988 berdasarkan yang ada di bawah ini. Nah, 7571988. Nah, kita lihat di dalam image ini, kita cari pixel yang sama. 757 1988. Agak sulit karena memang, nah, seperti di sini. Nah, kita sudah mendapatkan informasi spektral dari band ini, dan untuk melakukan member collection, kita bisa view kemudian values windows. Nah, ini akan memperlihatkan nilai dari reflectance pada masing-masing bands. Nah, ini untuk pixel size untuk X-nya 755 dan 1989. Nah, kita bisa save informasi ini, save, dan kemudian simpan di nMembers di sini. Untuk Alunite. Alunite dengan nama filenya ini untuk yang pixelnya tadi. Saya tidak akan mengulang prosesnya, hanya mencontohkan untuk mineral Alunite saja. Dan satu lagi deh, misalkan saya tahu di sini bahwa ini adalah clay. Sini kita lihat pixel size-nya, pixel berapa dia? Dia ada 1665-1903 dari informasi yang ada di bawah tadi ya. 1665 1892. 1665 1892. Tidak perlu begitu precise, asalkan regionnya masih sama. Nah, untuk daerah sini kita tahu bahwa kita coba bandingkan dengan Spectral Library USGS. Nah, tadi ada di sini. Apakah itu sama dengan Kaolinite? Jadi yang tadi kan yang USGS ini dari laboratorium ya. Kalau ini dari data Viris, dari data airborne. Tapi kita coba bandingkan untuk Kaolinite yang ada di image dan Kaolinite yang ada dari lab. Kita bandingkan spektrumnya. Nah, kalau kita zoom di bagian 2000 saja, nah ada fitur yang mirip antara yang di laboratorium dan yang ada di image, sehingga kita sangat confident bahwa mineral ini adalah kaolinite karena dia memiliki dual absorption feature di sini. Nah, setelah itu kita bisa view lagi, value windows lagi, kita collect dia sebagai nMembers, klik save dan klik sebagai kaolinite. Lakukan sebanyak mungkin ataupun serepresentatif mungkin nMember yang akan kita gunakan untuk classification. Oke, kita sudah memiliki informasi nMember, asumsikan, tapi bagi teman-teman yang tidak tertarik untuk melakukan nMember collection, saya sudah collect nMembers-nya supaya teman-teman bisa langsung step moving forward ke klasifikasinya. Ini ada Cuprite nMembers dari data yang tutorial ini, Cuprite nMembers, kita klik. Nah, di sini ada beberapa mineral yang saya pikir sudah sangat representatif untuk merepresentasikan distribusi mineral di domain short wave infrared yang ada pada area penelitian kita. Kita coba plot nMembers-nya. Nah, kita memiliki berbagai nMembers di sini. Nah, dari informasi nMember ini kita akan gunakan untuk klasifikasi. Sebentar ya, maaf. Oke, nah kita langsung saja karena waktunya sudah jam 5, kita akan langsung mencontohkan untuk klasifikasi untuk tahap akhir. Nah, di sini ada metode SpectraMapper, kita klik saja SpectraMapper itu. Kemudian kita browse untuk input filenya. Dan input filenya ini adalah raw datanya atau Aviris-Weir RF ini. Kemudian spec lib ini adalah nMember yang telah kita collect. Dan nMember filenya adalah Cuprite nMembers. Nah, metode yang akan kita gunakan yaitu Spectral Angle Mapper. Kita select spektranya, kita select all, klik OK. Kemudian select bands. Nah, bands ini kita gunakan untuk keseluruhan band yang telah di-subsample. Klik OK, dan run. Nah, karena saya sudah memiliki resultnya,
saya akan coba tampilkan di sini. Untuk yang klasifikasi ini tidak begitu lama, mungkin hanya sekitar 15 menit, tapi teman-teman silahkan coba di rumah. Resultnya adalah sama. Nah, jadi dari jumlah band yang ada dalam resultnya, ini ada 8 atau 9. Itu sesuai dengan jumlah N members yang telah kita picking tadi. Yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Nah, masing-masing ini merepresentasikan nilai spectral angle mapper, atau di mana nilai yang angle-nya besar itu kemungkinan bukan mineral A, dan nilai yang kecil kita bisa inspect di bagian bawah sini ya, itu ada value-nya, nilainya apa, dan ini akan korespon urutannya berdasarkan urutan dari N members tadi. Nah, untuk tahap akhir dari rule image ini kita bisa melakukan tools dan class dan rule image classifier. Nah, untuk input image-nya adalah yang tadi ya, hasil dari spectral angle mapper ataupun nilai yang ini. Nah, kita bisa set threshold-nya, bisa coba teman-teman set threshold ini value-nya antara 0 sampai 1. Teman-teman bisa coba cek di rumah perbedaan antara yang minimum dengan yang maksimum. Coba cek-cek aja. Tapi untuk SEM ini biasanya kita menggunakan yang minimum dengan nilai threshold yang cukup rendah. Gitu. Kita bisa set run, dan kemudian result-nya kita bisa lihat. Yang ini ya, saya coba buka yang threshold-nya 0,5. Nah, ini adalah nilai akhir dari tahap akhir dari image classification. Jadi masing-masing pixels yang ada di image ini merepresentasikan kelas dari mineral yang telah kita set, yang telah kita picking sebagai N member. Yang ini ya. Jadi kita bisa lihat di bagian bawah ini budingtonite, kemudian yang ini adalah halloysite, kemudian ada kaolinite, alunite, calcite, kemudian ada aluminium pure white mica, dan yang lain-lain. Tapi tidak semua ini adalah benar, karena balik lagi, kalau kita melihat distribusi dari wavelength mapping, ada beberapa informasi yang mungkin adalah false positive. Mungkin di sini diklasifikasikan sebagai budingtonite, tapi dia memiliki spektral yang ambiguous, sehingga kita tetap harus melakukan validasi terhadap data ini dan melakukan refinement di tahap-tahap selanjutnya. Mungkin karena cukup kompleks, saya hanya menggambarkan ilustrasi saja mengenai aplikasi hyperspektral ini. Saya kira untuk tutorial kali ini cukup. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai penggunaan software dan di hyperspektral, silahkan. Nah, saya juga sedikit penggunaan lebih lanjut mengenai hyperspektral. Jadi dari project saya, HiGeo Software, saya coba contohkan. Saya sudah melakukan analisis hyperspectral data interpretation. Jadi dari data hyperspectral tadi, tapi data hyperspektralnya ini merupakan data hyperspectral dari borehole ataupun dari data core yang sudah di digitize menggunakan hyperspectral kamera. Sebagai contoh, mungkin ini contoh singkat saja. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan pemrosesan hyperspektral menggunakan, tapi coba lihat. Nah, jadi setelah itu sudah melakukan mapping terhadap mineral-mineral hyperspektral dari core data, dan kemudian saya mengkuantifikasinya berdasarkan depth-nya dari mulai kedalaman 0 sampai kedalaman 300, dan kemudian kita bisa melakukan visualisasi dari aspek 3D-nya untuk 3D visualization mengenai distribusi mineral untuk subsurface-nya. Jadi nilai yang bubbling ini merupakan
menunjukkan nilai kuantitas dari mineral. Sebagai contoh, ini adalah mineral halite dan karbonat. Contoh mineral kalsite, coba refine. Nah, kita bisa lihat distribusi dari subsurface-nya. Tapi ini dari data borehole. Nah, saya juga sedang mendevelop software untuk pemodelan 3D dari data hyperspektral juga dikombinasikan dengan data logging dari data untuk membuat geological model 3D geological model. Tapi untuk teman-teman yang tertarik mengenai software HiGeo, khususnya untuk geological mapping, mungkin kita bisa melakukan sesi berikutnya. Silakan hubungi panitia saja. Nanti kita coba tutorial untuk penggunaan dari software HiGeo ini, khusus untuk hyperspectral data processing untuk data core. Ya, oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Hafiz.